Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah scanner, yaitu ini dia Epson Workforce DS-410. Scanner ini saya beli di toko offline Surabaya dengan harga 4.800.000. Harga ini tidak mengikat ya, karena bisa beda-beda di toko yang lain, bergantung margin penjualnya memberikan sebuah harga. Baiklah, kita buka aja yuk. Ini dia yang pertama, kabel USB 2.0, kemudian kabel charger Indonesia, dan ini dia kabel charger juga yang versi luar negeri. Dan ini dia untuk chargernya alias adaptornya, dimana ini pakai 24 volt ya untuk outputnya yang dibutuhkan. Ini dia, dan 24 watt juga, ini dia kelihatan. Dan selanjutnya ada manualnya, ini dia teman-teman, ini manualnya. Dan dapat CD teman-teman, alias driver sekaligus software yang akan menjadi fitur-fitur andalan dari scanner ini. Sebaiknya teman-teman membaca dulu sebelum mengoperasikan, supaya teman-teman tidak keliru dalam hal saat scanning maupun editing ataupun menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan sepengetahuan saya, garansinya ini 1 tahun teman-teman ya. Ini dia kartu garansi sekaligus manualnya, di sini kelihatan. Baiklah, untuk selanjutnya saya keluarkan dulu. Ya teman-teman, ini dia setelah saya ambil dari kardusnya dan saya copot sili-silinya, scanner ini kelihatan mungil. Dan kita lihat dulu apa yang menjadi spesifikasi scanner ini. Yang pertama kita lihat dulu dari power consumption alias berapa konsumsi dayanya, yaitu di sini teman-teman kita bisa lihat di sini ya, 24 volt dengan chargernya yang tadi. Dengan hal ini adalah saat operating alias menjalankan 15 watt ya. Dan ini adalah I/O dari bagian belakang, ini dia untuk colokan USB nya 2.0. Untuk fitur-fitur lainnya dari scanner ini adalah memakai sensor, yaitu kontak impact sensor alias CIS X2. Sensor ini cukup lumayan oke dipakai di scanner ini. Kemudian untuk tombol-tombolnya ada tombol on off, kemudian tombol stop, dan tombol untuk start. Di sini ada juga untuk indikator ketika sedang saat scan maupun terjadi masalah alias tanda seru. Dan ini dia ada tombol untuk saat scan pakai model seperti buku atau pakai seperti kertas seperti itu. Sedangkan untuk optical resolutionnya bisa mencapai 600 kali 600 dpi. Sedangkan untuk resolution outputnya yaitu bisa mencapai 50 sampai 1100 dpi. Ya lumayan oke teman-teman, alias mendalam untuk resolusi outputnya. Sedangkan untuk kedalaman warnanya, untuk color bisa mencapai 48 bit inputnya, sedangkan outputnya bisa mencapai 24 bit outputnya. Ini untuk color ya. Sedangkan untuk grayscale bisa mencapai 16 bit input dan 8 bit output. Sedangkan black and white nya sendiri bisa 16 bit inputnya dan 1 bit untuk outputnya ya. Seperti itu perbandingannya. Sedangkan untuk ini teman-teman, pemakaian dokumen size-nya adalah minimal ya 50 kali 50 mili. Sedangkan maksimumnya ini untuk size-nya adalah 215 kali 3000 mili seperti itu. Dan untuk support paperweight-nya adalah 50 sampai 209 gram. Jadi cukup lumayan. Dan untuk kapasitas tray-nya ini bisa mencapai 50 sheet dengan berat
kertasnya 80 gram. Dan teman-teman untuk daily activity scanner per hari bisa mencapai 3000 ya, cuma lumayan oke ya, lumayan banyak juga. Dan tidak lupa untuk scanner ini apa aja yang disupport, yaitu ini dia, saya perlihatkan di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa support A4, letter ataupun legal, di sini kelihatan, dan B5, A5, A6. Jadi banyak support untuk kertasnya ya teman-teman. Dan tidak lupa resolusi 200 dpi bisa mencapai 26 ppm alias 52 IPM. Secara garis besarnya seperti itu. Itu monokrom dan color ya teman-teman, lumayan kenceng. Sedangkan untuk 300 dpi untuk monokrom bisa mencapai 26 juga, dan colornya bisa mencapai 52 IPM juga. Jadi sama ya, 200 dan 300 dpi itu kecepatannya. Sedangkan nah ini dia yang 600 dpi bisa mencapai 21 ppm atau 42 IPM untuk monokromnya. Sedangkan untuk color bisa mencapai 7 ppm dan 14 IPM. Cukup lumayan loh teman-teman ya dari kecepatan scanner ini. Baiklah, akan saya nyalakan dulu teman-teman untuk scanner ini. Ya, ini dia teman-teman. Setelah saya nyalakan, LED-nya warna biru, on off-nya di sini yang sudah saya sebutkan tadi, dan tombol-tombolnya di sini. Dan kita berbicara tadi adalah spesifikasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk fitur-fiturnya apa aja, yaitu bisa support untuk scanning A3. Wah, lumayan nih. Namun ada namanya nih, kertasnya A3 itu dilipat dulu teman-teman supaya bisa di scan, karena memang tidak mencukupi untuk traynya. Jadi teman-teman bisa scan A3 dengan dilipat dulu kertasnya A3, kemudian nanti diteruskan kembali scan, kemudian dilanjutkan kembali untuk lipatan keduanya, seperti itu. Lumayan oke. Kemudian fitur yang kedua dari scanner ini adalah mengelola file dengan mudah, yaitu scan, view, edit, menyimpan dan transfer scanner dengan dokumen capture. Nah, software ini disertakan di driver ini alias CD ini. Jadi teman-teman harus menginstal dahulu. Kemudian yang ketiga adanya absent voucher komponen. Fitur ini adalah fitur untuk otomatis untuk bisa terang atau mencerahkan sebuah dokumen dan orientasinya secara otomatis. Sekaligus juga membuat ini teman-teman secure PDF tersebut untuk menghindari unauthorized orang yang bisa viewing, editing, dan printing sembarangan. Jadi ini termasuk salah satu fitur security. Dan yang keempat, support driver ISIS, yaitu secara cepat dan mudah terintegrasi dengan dokumen imaging. Ini cukuplah bagus karena bisa menjadikan fitur yang sangatlah membantu teman-teman saat scanning. Dan yang kelima, automatic size recognition, yaitu otomatis detect dan scan dokumen ke ukuran yang tepat dalam satu file. Jadi akan otomatis ya ke dalam satu file untuk ukuran-ukurannya yang di scan. Dan yang keenam, adanya fitur document skew correction, yaitu otomatis menambahkan untuk kecerahan dari sebuah image. Dan yang terakhir adanya power off timer setting. Jadi teman-teman bisa men-setting kapan scanner ini untuk otomatis mati supaya menghemat daya. Dan tidak lupa kekurangan dari scanner ini adalah belum adanya wifi. Itu versi saya. Ya teman-teman, saya demokan untuk pengoperasian scanner ini. Setelah terinstall, pilih Epson Scan 2, kemudian lihat menu. Nah, di sini teman-teman bisa eksplorasi untuk software pengoperasiannya, yaitu pilih pengaturannya, scan setting, dokumen source. Nah, macam-macam settingnya. Nah, tergantung teman-teman pilih scanning site-nya single atau double. Nah, kelihatan. Kemudian dokumennya teman-teman bisa milih, itu dia A4, A5, A6, A8, B5, legal, letter, atau mungkin yang lain, maksimum size atau customize bagi teman-teman yang ingin scanning
kertas tertentu. Nah, itu dia kelihatan. Nah, image-nya bisa milih color, grayscale, atau black and white. Resolusinya juga bisa milih dari 75 sampai 1200. Cukuplah oke untuk pilihan resolusinya. Bagus ya teman-teman. Untuk rotasinya ini dia 0 derajat sampai 270, ataupun teman-teman bisa milih yang lainnya. Untuk dokumen view-nya, skew-nya itu dia off atau on, atau terserah teman-teman untuk milihnya. Skip blank off, detect double pitch off juga. Nah, untuk image formatnya bisa milih teman-teman suka-suka PDF, PNG, JPG, atau bitmap. Nah, ini dia untuk setting-settingnya, teman-teman bisa milih. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, ini dia teman-teman, pasti milih yang PDF kalau ingin penambahan kompresi atau yang lain, atau security yang saya sebutkan tadi. Bisa ngeset passwordnya bagi siapa-siapa yang boleh untuk akses. Nah, ini dia, bagus ya. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk ngeset passwordnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penamaannya bisa disetting sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Dokumennya bisa milih itu, atau foldernya milih dimana untuk save-nya. Untuk advance setting, media fitur-fiturnya teman-teman bisa eksplorasi banyak di sini. Nah, itu dia. Image output juga bisa. Nah, teman-teman di sini juga lihat bisa previewnya, apanya untuk selanjutnya untuk scan-nya. Nah, save file-nya. Nah, juga ini teman-teman banyak fitur ya di sini untuk Epson Scan 2 ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman untuk setting atau pilih yang lain, yaitu di sini Epson Scan 2 Utility, teman-teman bisa untuk cek ini dia. Softwarenya ini digunakan untuk manage dari scanner ini. Nah, itu terlihat informasi, kemudian power save-nya bisa teman-teman kapan settingnya, adjustment. Nah, ini teman-teman bisa cek. Untuk fitur-fitur yang lainnya bisa eksplorasi dan alter. Nah, ini aja. Nah, informasi itu dia. Cukuplah oke di fitur-fitur Epson ini. Nah, ada juga fitur Document Capture Pro. Di sini teman-teman bisa mengedit dari scanning atau hasil scannernya teman-teman. Bagus di sini karena ditampilkan untuk pemula maupun untuk tingkat lanjut bagi teman-teman yang ingin eksplorasinya. Bagus, itu dia menu-menu yang ada. Teman-teman bisa eksplorasi di sini. Nah, muncul banyak menu-menu untuk scanner ini, untuk fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk scan PDF, job settingnya, nah ini dia banyak nih. Jadi teman-teman bisa banyak fitur yang ingin dihasilkan dari sebuah scanning di laptop ini. Jadi hasilnya bisa lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk membaca untuk manualnya, supaya teman-teman tidak bingung ketika pengoperasian dari scanner ini. Jadi teman-teman akan lebih expert atau maksimal dalam hal untuk pengoperasiannya. Ya, itulah teman-teman, fitur-fitur dari scanner ini cukuplah bagus. Baiklah, kita akan tes untuk scan dari scanner Epson DS410. Nah, begini caranya teman-teman. Bisa pakai software ataupun bisa juga pakai tombol di scanner. Ya, beginilah. Tekan aja tombol ini. Nah, otomatis akan proses scanning. Nah, ini dia. Nah, berhasil teman-teman. Nah, kelihatan hasilnya dari scan tersebut. Nice.
Baiklah, begitulah teman-teman impresi dari scanner Epson DS-410 ini dengan harga 4,8 juta di toko offline. Semoga teman-teman bisa menjadikan pengetahuan sebelum membeli dan tidak keliru dalam hal pemilihan scanner untuk kepentingan di rumah maupun di kantor. Jadi cocoknya digunakan untuk siapa? Untuk teman-teman yang ingin scanner banyak seperti buku dan dokumen yang lainnya, supaya teman-teman tidak capek ketika men-scan seperti itu. Baiklah teman-teman, jaga kesehatan, nuhit and cheers.